Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi pada Selasa 13 Januari 2026. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam edisi Cetak hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, tentunya kita akan awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita pasien tak perlu lagi 10 jam ke Makassar. Pemprov Sulawesi Selatan bangun rumah sakit regional di Luwu dan juga Goa. Pemprov Sulsel mempercepat pembangunan ataupun juga pemerataan layanan kesehatan di luar kota Makassar. Kehadiran 2 rumah sakit regional baru diharapkan memangkas jarak dan waktu tempuh layanan medis bagi masyarakat daerah, terutamanya yang ada di Luwu dan juga Kabupaten Goa. 2 rumah sakit regional tersebut dibangun di Kabupaten Luwu dan juga Kabupaten Goa. Proyek ini masuk tahap lelang dengan total anggaran 350 miliar rupiah dan juga dikerjakan secara bertahap multi-years mulai dari 2025 hingga nanti 2027. Pembangunan rumah sakit regional ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan rujukan ke masyarakat. Pasien tidak perlu lagi menempuh perjalanan 5 hingga 10 jam ke ibu kota Sulawesi Selatan untuk mendapat layanan medis lanjutan. Rumah sakit regional Luwu dibangun di Dusun Laboke, Desa Putih, Kecamatan Bua. Rumah sakit tipe C ini melayani wilayah Luwu Raya meliputi Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Tanah Toraja dan Toraja Utara. Sekretaris Daerah Luwu, Muhammad Rudi, menyatakan Rumah Sakit Regional Sulawesi Selatan adalah program Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Saat ini sudah memasuki proses dokumen lingkungan feasibility study. Dalam waktu dekat beliau akan melakukan peletakan batu pertama, kata Rudi. Rumah sakit regional Luwu disiapkan di atas lahan seluas 5 hektar yang dihibahkan Pemda Luwu kepada Pemprov Sulsel. Lokasinya berjarak sekira 45,6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Luwu di Belopa. Ia menegaskan seluruh detail dan teknis pembangunan rumah sakit regional akan ditangani oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit regional Sulawesi Selatan nantinya berstatus rumah sakit tipe C tetapi kualitas layanan setara rumah sakit tipe A. Bupati Luwu, Patahudin, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah sakit regional Sulawesi Selatan dengan menghibahkan lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Bua. Menurut Patahudin, kehadiran rumah sakit regional akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya di Kabupaten Luwu tetapi juga di wilayah Luwu Raya. Rumah sakit regional ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Dengan fasilitas kesehatan yang memadai, warga Luwu tidak perlu lagi dirujuk ke kota Makassar jika masih bisa ditangani di rumah sakit regional, ujarnya. Kemudian Tribuners dapat melihat beberapa dena ataupun juga peta terkait dengan rumah sakit regional yang ada di Sulawesi Selatan. Ada Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi yang berlokasi di Parepare. Kemudian juga menaungi wilayah Parepare, Baru, Sidra, Pindrang, dan Endrekang. Kemudian juga ada Rumah Sakit Regional Goa untuk menaungi Goa, Takalar, dan Jeneponto. Statusnya lelang konstruksi tipe C. Kemudian juga ada Rumah Sakit Regional Luwu dengan lokasi di Bua, Kabupaten Luwu yang akan nantinya menaungi Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja, Tanah Toraja juga Toraja Utara. Kemudian ada Rumah Sakit Lamapa Pening yang berlokasi di Kabupaten Bone yang akan nantinya menjadi rujukan bagi masyarakat di Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Kemudian ada Rumah Sakit Regional Selayar yang tentunya nanti akan beroperasi untuk menyediakan fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kepulauan Selayar. Dengan total ada 6 rumah sakit Pemprov di Kota Makassar, ada RSKD Dadi, kemudian juga RSUD Labuang Baji, ada juga RSUD Haji, RS Sayang Rakyat, kemudian juga ada RS
KIA Pertiwi dan juga RSGM Provinsi dengan masing-masing tipenya. Ada yang tipe A, B, dan juga C. Tentunya juga ada yang tipe C khusus ibu dan anak dan khusus gigi. Kemudian Tribuners, kita akan beralih pada halaman 4 Koran Tribun Timur dengan headline berita di halaman 4 terkait dengan pemerintah akan serap 4 juta ton gabah petani. Pemerintah menargetkan menyerap 4 juta ton gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogramnya. Tentunya nanti di tahun ini jika terrealisasi akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis target itu tercapai karena luas tanam Oktober-Desember 2025 mencapai 400 hingga 500 ribu hektar. Kita target serap gabah beras tahun 2026 itu 4 juta ton. Itu target Bulog. Kata kita kolaborasi kerjasama, insya Allah mudah-mudahan ini tercapai, kata Amran di kantor Kementerian Jakarta Selatan pada Senin 12 Januari. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai langkah menuju penyerapan 4 juta ton sudah on track. Pencapaian 2025 menjadi acuan untuk hasil yang lebih baik pada tahun ini. Ia berharap target tahun ini tidak akan dihadapi oleh kendala. Salah satu capaian yang sudah kita raih kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan di 2025. Dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada tapi bisa ekspor, kata Sudaryono. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat kerja nasional untuk membagi tugas mulai dari penyerapan gabah hingga penyaluran beras. Kita akan seterusnya swasembada pangan sesuai dengan tugas Bulog untuk melakukan penyerapan, pengelolaan sampai dengan penyaluran semaksimal mungkin, bahkan akan terwujudnya ekspor maupun satu harga beras di seluruh Indonesia. Amran memastikan harga gabah kering panen atau GKP yang diserap pemerintah tetap Rp6.500 per kilogram seperti tahun 2025. Kedepan pemberian gabah oleh Bulog dilakukan digital atau non-tunai. Amran menilai langkah digitalisasi itu baik, tetapi ia menyarankan sistem pembayaran tetap dikombinasikan dengan tunai untuk mengantisipasi kendala di lapangan. Tidak boleh digitalisasi semua, kombinasi karena mengantisipasi, ujar Amran. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 4 terkait dengan utang pinjol dibatasi maksimal 30% gaji. Otoritas Jasa Keuangan perketat regulasi di sektor layanan pinjaman daring atau PIDAR alias pinjaman online pinjol atau fintech peer-to-peer lending atau P2P lending. Mulai tahun ini, total kewajiban utang yang dapat diambil nasabah di platform P2P lending dibatasi 30% dari total penghasilan. Ini berdasarkan surat edaran OJK tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kemudian juga kebijakan ini merupakan turunan langsung dari peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 tentang LPBBTI yang disusun untuk merespon dinamika industri fintech dan resiko yang muncul dari perluasan akses kredit digital pada masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Agusman mengatakan batasan ini merupakan bagian upaya OJK untuk mencegah terjadinya over indebted atau utang berlebih yang berpotensi memicu gagal bayar massal dan merusak stabilitas sistem keuangan digital. Ketentuan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan telah diatur dalam surat edar OJK tentang penyelenggaraan LPBBTI sebagai turunan dari POJK 40 2024. OJK terus mengawal implementasinya secara bertahap.
yang diperketat menjadi 30% pada tahun 2026. Sejak beberapa tahun terakhir, pinjaman digital semakin mudah diakses masyarakat Indonesia. Pertumbuhan platform P2P lending yang bergerak di sektor LPBBTI memperluas akses kredit, terutama bagi debitur yang sebelumnya tidak terlayani bank konvensional. Namun muncul risiko kredit macet atau non-performing loan atau NPL yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pembiayaan tradisional. OJK mencatat per November 2025, sebanyak 24 penyelenggara P2P lending memiliki tingkat wan prestasi atau tingkat keterlambatan pembayaran lebih dari 90 per hari. Di atas 5%, angka ini menandakan bahwa sebagian debitur mengalami kesulitan membayar kewajibannya, khususnya di segmen pinjaman konsumtif. Tingkat wan prestasi yang tinggi ini menjadi salah satu alasan fundamental di balik pengetatan rasio utang terhadap penghasilan. Berita lainnya Tribuners dari halaman 4 terkait dengan DP Honda Rp700.000, Yamaha cashback Rp500.000. Dealer motor di Sulawesi Selatan menghadirkan promo awal tahun 2026. Penawaran ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian memiliki sepeda motor baru. Promo yang dihadirkan beragam, mulai dari uang muka dan down payment, hingga gratis angsuran. Astra Motor Sulawesi Selatan tawarkan promo spesial bertajuk Promo Tahun Baru 2026, saatnya naik Honda. Program berlaku di seluruh jaringan dealer resmi Honda di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon. Melalui program ini, konsumen mendapatkan kesempatan memiliki Honda Genio DP mulai dari Rp700.000, Honda Beat gratis angsuran hingga 5 kali. Kemudian juga Asmo Sulsel menghadirkan spesial promo Matic besar, Honda PCX 160 dengan DP 1,2 juta, Honda EDV 160 dengan potongan ataupun juga cashback hingga 3 juta rupiah, serta Honda Vario 160 dengan DP 1,4 juta rupiah. Masing-masing model menawarkan gratis angsuran hingga 5 kali. Bagi penggemar motor sport Honda, ada promo Honda CB 150X dengan DP 2,4 juta rupiah saja, Honda CB 150R DP 2,8 juta, serta Honda CRF 150L DP 2,8 juta rupiah. Masing-masing ditambah gratis angsuran 3 kali. Konsumen juga dapat memiliki ADV 160 dengan DP 1,8 juta rupiah dan gratis angsuran 3 kali. Spesial promo Scoopy juga hadir dengan 1,3 juta rupiah untuk DP. Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan promo awal tahun ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan Honda. Kemudian juga Rp26.000 bawa pulang motor listrik. Bagi yang mencari motor listrik, PT Hans Gemilang Motor Sejahtera menghadirkan promo spesial awal tahun 2026. Dealer sepeda dan motor listrik Yadea di Sulawesi Selatan ini memberikan promo spesial pembelian Yadea E8S Pro, cukup uang muka atau DP mulai dari Rp26.000. Bawa pulang motor listrik Yadea E8S Pro. Direktur Utama PT Hans Gemilang Motor Sejahtera, Hengki Rahmat Jaya Setioso, mengatakan promo merupakan bentuk komitmen mendorong penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Yadea E8S Pro cocok untuk kendaraan harian, jarak tempuh hingga 150 km dalam sekali pengisian daya serta kecepatan maksimal mencapai 60 km per jam. Motor listrik ini dinilai ideal digunakan untuk mobilitas perkotaan termasuk juga di kota Makassar. Kemudian Tribuners, kita akan beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan headline berita 45.000 pekerja rentan dapat JHT. Pemerintah Kota Makassar perluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menambahkan jaminan hari tua atau JHT bagi 45.000 pekerja rentan mulai dari 2026.
Ini merupakan langkah strategis Pemkot meningkatkan universal coverage jam sostek atau UCJ sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informasi informal di Makassar. Perluasan perlindungan disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin saat meluncurkan sistem keagenan perisai dan program Makassar berjasa berbagi jaminan sosial di Trans Studio Mall Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Senin 12 Desember 2025. Program ini merupakan kepedulian yang berkelanjutan, menginspirasi masyarakat luas untuk saling melindungi, membantu, dan menguatkan. Munafri mengatakan program menyasar pekerja sektor informal dan pekerja rentan. Sejak program Makassar Berjasa berjalan September 2025, sebanyak 81.466 pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian tersebut mendorong Universal Coverage jam sostek Makassar mencapai 63,47%, lampaui target nasional 57,10%. Memasuki 2026, Pemkot menargetkan peningkatan UCJ mencapai 72,5%. Salah satu langkah strategisnya adalah penambahan layanan JHT. Pemkot juga menguatkan sistem keagenan penggerak jaminan sosial berbasis kelurahan dan juga sistem bertujuan menjangkau pekerja sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial, terutama kelompok masyarakat yang tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah. Kemudian klaim jam sostek tembus 624 miliar rupiah. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga akhir 2025, klaim jam sostek di Makassar tembus 624 miliar rupiah. Cakupan perlindungan mencapai 53% dari total pekerja. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudia Iriawan Buntoro mengatakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah Kota Makassar merupakan program luar biasa dan visioner. Tidak hanya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi tonggak penting mewujudkan perlindungan jaminan sosial. Ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi dan promosi kepada masyarakat bahwa program jaminan sosial negara hadir di tengah-tengah masyarakat Makassar, memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh warga, kata Pramudia. Berita lainnya, Tribuners dari halaman 9 terkait dengan BMKG mengatakan curah hujan tinggi hingga Februari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim hujan berlangsung hingga Februari. Pelaksana tugas Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar, Nasrul Adil mengatakan curah hujan Makassar dan sekitarnya akan meningkat signifikan. Akumulasi curah hujan mencapai di atas 400 mm dalam periode 1 bulan, kata Nasrul Adil di media center kantor Balai Kota pada Senin 12 Januari 2025. Tingginya curah hujan berpotensi besar menyebabkan banjir, utamanya di wilayah rawan genangan dan daerah dengan sistem drainase yang kurang optimal. Masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang laut. BMKG merekomendasikan pemerintah daerah menetapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Terdapat sejumlah faktor atmosfer turut mempengaruhi peningkatan intensitas hujan. Terdapat aktivitas gelombang Rossby serta pengaruh monsun Asia yang memperkuat pertumbuhan awan-awan hujan. BMKG mengimbau masyarakat terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan secara resmi. Merujuk pada keterangan BMKG Makassar, Pemkot menetapkan status siaga bencana. Keputusan diambil setelah dilaksanakannya rapat koordinasi lintas instansi bersama dengan Pemkot dan juga BMKG. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan penetapan status siaga merupakan langkah antisipatif yang menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot bersama dengan unsur terkait diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mulai dari personel, sarana, dan juga prasarana penanggulangan bencana.
Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan berita ataupun juga program menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Bagi Tribuners yang untuk membaca secara keseluruhan Koran Tribun Timur edisi hari ini dan juga edisi-edisi berikutnya, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat ataupun juga untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000. Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga di Tribun Family Card di 081141355555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Saya Ilu Devisania dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.